Anda amuahnya kau pada liur. Ya, barusan sudah kelihatan. Klip tanda panah yang di tengah-tengah, yang di tengah, Pak Dinin. Terus jendela atau seluruh layar? Seluruh layar aja. Bagikan. Buka di PowerPoint-nya ya. Udah. Ya, sudah. Udah. Sudah musuh. Udah. 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 Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan ini saya coba, karena jadwal kita minggu ini adalah jadwal dalam rangka penyusunan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Jadi hal yang paling penting kita pedomani terlebih dahulu tentu struktur kurikulum, karena ini akan berpengaruh nanti dalam perhitungan beban mengajar guru, sekaligus juga dalam pembuatan jadwal pelajaran. Jadi secara ringkas mungkin bisa kami sampaikan bahwasanya kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini struktur kurikulumnya agak jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ataupun kurikulum 2006. Kalau di kurikulum 2013 dibagi atas 3 kelompok, dia ada muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian muatan peminatan kejuruan. Namun di kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini hanya dibagi 2 saja. Yang pertama itu kelompok umum yang terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama seluruh agama, begitu sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik nanti. Kemudian PPKN bahasa Indonesia, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, sejarah dan seni. Mata pelajaran kelompok umum ini pada prinsipnya adalah untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi yang utuh atau memiliki norma kehidupan sebagai individu yang akan menjadi makhluk sosial sebagai warga negara, sebagai warga dunia. Kemudian yang berikut ada kelompok kejuruan. Nah, di mana perbedaan dengan kurikulum sebelumnya, di kelompok kejuruan ini masuk matematik, bahasa Inggris. Jadi matematik dan bahasa Inggris kelas 10 itu mungkin sama dengan matematik dan bahasa Inggris di SMA. Namun khusus untuk kelas 11 dan 12 ini sudah harus fokus ke program keahliannya masing-masing. Kemudian ada juga mata pelajaran informatika, ilmu pengetahuan alam dan sosial, kemudian kejuruan dan sebagainya. Barangkali Bapak dan Ibu mungkin perlu kita lihat satu persatu. Mata pelajaran agama ini sama dengan di kurikulum K13 kemarin, itu 3 jam setiap tingkat, mulai semester 1 sampai semester 6. Namun di kurikulum SMKPK itu hanya belajar sampai semester 5. Semua mata pelajaran baik kelompok umum maupun kejuruan, mereka belajar hanya 5 semester. Di mana pada semester 6 itu full untuk melaksanakan praktek kerja lapangan. Kalau selama ini praktek kerja lapangan mungkin bisa kita ambil 3 bulan atau 4 bulan, tapi ini 1 semester. Kemudian ini yang spesifik perbedaan dengan K13 barangkali, mata pelajaran muncul sekarang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau dulu ada fisika, kimia dan sebagainya, ini
proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, mata pelajaran ini disesuaikan dengan program keahlian masing-masing. Sebagai contoh, mungkin di kelompok teknologi belajar fisika, kimia. Di kelompok pertanian mungkin ada tambahannya pelajaran biologi. Kemudian di kelompok ekonomi kreatif mungkin belajar dasar-dasar ekonomi ataupun sosiologi. Kemudian dari dua kelompok ini ada kelompok mata pelajaran umum, kemudian kelompok mata pelajaran kejuruan. Ada tambahnya satu lagi yaitu penguatan profil Pancasila untuk pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini bukan mata pelajaran sebenarnya, tetapi suatu kegiatan di luar intrakurikuler. Ya, kalau selama ini mungkin yang kita terapkan dalam bentuk ekstrakurikuler, namun dilaksanakan dengan sistem blok yang berdasarkan tema-tema tentang profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita dapatkan dari narasumber, yaitu 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu, mata pelajaran kejuruan. Mata pelajaran kejuruan kelas 10 khusus dasar-dasar program keahlian. Umpamanya untuk program keahlian teknik otomotif, dasar-dasar teknik otomotif. Mungkin gambar teknik, dasar-dasar pekerjaan dasar otomotif. Kalau untuk teknik konstruksi dan properti, ya ada materinya atau capaian pembelajarannya, ada gambar teknik, ada ukur tanah, mekanika teknik, dan dasar-dasar bangunan gedung. Jadi mata pelajaran kejuruan di kelas 10 itu adalah dasar-dasar program keahlian. Program keahlian apa yang ada di sekolah kita. Kemudian mata pelajaran kejuruan untuk kelas itu nanti fokus ke konsentrasi. Di satu program kalian bisa satu konsentrasi, bisa 2 atau bisa 3. Sebagai contoh barangkali untuk teknik otomotif. Di kelas 10 dia belajar dasar-dasar kejuruan semua, di kelas 11 nanti dia akan masuk ke konsentrasi. Ada konsentrasi ke teknik kendaraan ringan, ada konsentrasi ke teknik alat berat, ada konsentrasi ke teknik dan bisnis sepeda motor. Itu mungkin contohnya. Dan materi-materinya ini berdasarkan unit-unit kompetensi yang ada di KKNI level 2. Bagaimana penyusunan kurikulumnya nanti? Ini tentu bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Berikut proyek kreatif dan perusahaan. Ini mata pelajaran ini adalah untuk mengaktualkan kompetensi-kompetensi yang ada di program keahlian itu dalam rangka pembuatan produk yang mengarah ke catching factory. Selanjutnya adalah praktek kerja lapangan yang saya sampaikan tadi, itu dilaksanakan selama 6 bulan pada semester 6. Nah itu dalam rangka meningkatkan penguasaan kompetensi teknis beserta didik atau hard skill, kemudian juga dalam rangka menginternalisasi karakter dan budaya kerja atau soft skill bagi peserta didik kita. Nah barangkali Bapak dan Ibu, itu kira-kira struktur kurikulum kita yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022 ini, walaupun sampai saat ini belum ada legalitas, baik itu surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan ataupun SK Dirjen belum ada kita terima, namun dari bincang-bincang kita dengan narasumber sudah bisa dipastikan kita harus akan melaksanakan kurikulum ini ke depan. Secara ringkas mungkin bisa kita lihat pada tayangan ini, ada mata pelajaran umum, kejuruan, kemudian ada penguatan profil Pancasila. Sepintas kita lihat berkurang memang beban belajar anak kita. Kalau dulu di K13 di kelompok teknologi itu 48 jam 1 minggu,
Di sini kita lihat di kelas 10 itu 38 jam seminggu, di kelas 11 dan kelas 12 42 jam. Namun bukan berarti anak-anak kita ini bisa pulang cepat yang seperti yang didengungkan. Kegiatan-kegiatan setelah pembelajaran ini akan kita isi dengan penguatan profil Pancasila dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Jadi artinya memang beban belajar tatap muka dalam kelas yang mempelajari mata pelajaran berkurang, tapi kegiatan kita ganti dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kegiatan selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Dinin. Ya, Bu Fit. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kurikulum pusat keunggulan ini harus kita laksanakan di tahun ajaran 2021-2022. Sekarang sudah bulan Juni. Bulan Juni. Akhir Juni. Besok Juli. Akhir Ya, akhir. Juni. Oh ya, sudah Juli besok ini. Juli besok ya. Juli berarti sudah tahun ajaran Baru. 21-22. Sementara kurikulum ini harus kita jalankan khusus untuk kelas 10. Yang kita dengar khusus mata pelajaran umum itu beda dengan kurikulum 13 kemarin. Kalau kemarin itu contohnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan dia jalan sendiri dengan kurikulum yang ada sampai capaian-capaiannya. Untuk kurikulum SMK PK ini seperti apa? Begitu apa yang sudah kita dengar. Hubungannya dengan produktif ini. Kira seperti itu Pak, tolong dijelaskan. Mungkin atau kawan-kawan yang lain. Ya, baik Bu Fit. Kalau yang spesifik tentang capaian pembelajaran bahasa Indonesia ini mungkin kita belum mempelajari itu. Kebetulan dalam waktu bersamaan ini kan juga guru-guru kita yang anggota komite pembelajaran kan juga sedang pelatihan ini. Jadi semuanya nanti kita kan akan melaksanakan IHT. Jadi kegiatan IHT itulah mungkin akan kita kupas satu persatu oleh anggota komite pembelajaran. Umpamanya untuk bahasa Indonesia tentu anggota komite pembelajaran yang dari bahasa Indonesia nanti akan menjelaskan bagaimana kira-kira materi kaitannya dengan SMK PK ini. Saya kira itu mungkin bukti atau ada Bapak dan Ibu yang lain yang sudah dapat informasi dari kawan-kawan kita ataupun dari narasumber, kita persilahkan. Ya Pak Dinin, dari apa yang sudah kita baca bahwa untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, dan mata pelajaran kejuruan lainnya yang dipelajari di kelas 10 itu bersifat umum, masih bersifat umum. Kemudian kalau nanti sudah di kelas 11 dan kelas 12, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu bersifat kejuruan. Jadi kalau di kelas 10 sama materinya sama untuk semua jurusan. Nah, di kelas 11 dan kelas 12 nanti kita mau tidak mau sepertinya diminta untuk melaksanakan PJBL, Project Based Learning. Jadi Project Based Learning ini anak diharapkan mulai dari merencanakan sampai mengeksekusi dan sampai menjual produk. Nah, itu dalam perencanaan mereka diharapkan
dibimbing oleh guru matematiknya, dibimbing oleh guru bahasa Indonesianya. Sebab dalam perencanaan itu mereka diharapkan mampu membuat proposal. Nah, kemudian dalam pelaksanaan itu dilaksanakan oleh guru produktifnya. Nah, selesai mereka melaksanakan, diharapkan mereka mampu mengkomunikasikan apa yang dipraktekkan. Dan itu dibimbing oleh guru bahasanya. Jadi presentasinya nanti mungkin dalam bahasa Inggris, mungkin dalam bahasa Indonesia. Jadi mereka misalnya di Boga nih Bu Upi, mereka mampu membuat kue A. Dia ceritakan resepnya ini apa segala macam sampai proses pembuatan dan jadi kue itu. Kalau bisa dia juga bisa mempresentasikan dalam bahasa asing. Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Atau bahasa asing lainnya dia Atau pernah bahasa belajar. asing lainnya. Jadi PJBL ini menuntut nanti kerjasama antar guru. Tidak hanya guru kejuruan, tapi guru kejuruan nanti juga dibantu oleh guru non kejuruan. Sehingga anak-anak kita selesai dia berpraktek, dia bisa menceritakan kepada orang ilmu apa yang telah dia lakukan dan ilmu apa yang telah dia dapatkan. Nah, setelah itu diharapkan dia bisa juga punya kemampuan untuk menjualnya gitu. Itu yang saya pahami dari konsep yang disampaikan gitu. Makasih Pak Nenek. Ya, makasih Pak Delius. Ya. Ya, artinya Bu Fit, kelas 10 itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik itu sama, bahkan dengan SMA barangkali sama. Sama, iya ya. Ya, sama. Nah, bedanya nanti kelas 11 dan 12 itu sudah fokus penerapannya ke program kalian masing-masing. Jadi bisa saja nanti capaian kurikulumnya sama, tetapi dalam penerapannya untuk teknik otomotif lain, untuk teknik mesin lain, untuk tata boga lain. Jadi beda-beda penerapannya sesuai dengan karakteristik program kalian masing-masing. Saya kira itu mungkin kalau masih ada Bapak dan Ibu yang lain atau masih ada waktu. Saya sedikit Pak Muhammad Dinin. Ya, saya Pak. masih multitafsir ini mengenai profil Pancasila ini. Kebetulan di struktur kurikulum SMK Pusat Unggulan kan kalau tidak salah 8 JP itu. Yang saya ingin diskusikan sharing ini kira-kira apa yang diajarkan di materi profil Pancasila ini. Bisakah guru-guru teman-teman yang produktif yang ngajar di mapel profil Pancasila ini? Karena kendala saya di SMK 3 ini masih banyak teman-teman yang produktif itu kelebihan guru supaya kita bisa alokasikan nanti untuk dia ngajar di profil Pancasila. Mungkin bisa di-sharing juga senior Pak Delius Sanusi untuk langkah kita ke depan di struktur kurikulum SMK Pusat Unggulan ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, saya pun sebenarnya masih ngambang juga ini. Bagaimana bentuk proses pembelajarannya dalam rangka penguatan profil pelajar Pancasila ini. Tapi yang saya pahami sementara, kayaknya dalam bentuk ekstrakurikuler. Jadi mungkin kita rancang kegiatan-kegiatan itu dalam bentuk sistem blok, yang di situ terintegrasi profil-profil pelajar Pancasila itu dalam bentuk tema-tema kegiatan. Ya mungkin judulnya saja yang berbeda. Kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Umpamanya ada ekstrakurikuler pramuka, PMR, ataupun kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan kesenian, kegiatan keagamaan. Saya kira packingnya jadi dibagusi kembali, dirancang betul-betul, kemudian ya nampak di situ memang profil-profil mana yang perlu kita wujudkan. Namun walaupun begitu, mungkin ada Bapak dan Ibu yang lain yang sudah dapat gambaran lebih jelas. Mungkin Pak Delius Sama-sama kita ya. berdua Pak Denin. Jadi artinya informasinya belum lengkap kita terima. Jadi seperti apa implementasinya nanti. Nah, kita tunggu dulu. Ya. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Barangkali waktu udah habis kayaknya ya. Iya. Terima kasih Pak Ya. Muhammad Dinin. Terima kasih Ya, Pak Denin.